Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita belajar mengupas materi tentang hakikat bahasa, sejarah bahasa Melayu, dan Riau sebagai pusat bahasa dan sastra Melayu. Hakikat bahasa merupakan aspek fundamental yang mencerminkan sifat, fungsi, dan karakteristik bahasa sebagai alat komunikasi dan ekspresi manusia. Pertama, kita akan membicarakan tentang pengertian bahasa. Menurut budayawan Riau, UU Hamidi mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Ini bermakna bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menggambarkan cara berpikir, kepercayaan, serta adat istiadat suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah terkhusus masyarakat Melayu. Harimurti Kridalaksana mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer ini maksudnya adalah sewenang-wenang atau mana suka, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, sarjana barat bernama Bloomfield mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional untuk berkomunikasi dalam suatu komunitas sosial. Pendapat ini ada kesamaannya dengan Harimurti Kridalaksana. Yang terakhir, saya ambil pendapat Sapir mengatakan bahasa adalah metode komunikasi yang paling penting dalam kehidupan manusia yang didasarkan pada simbol-simbol vokal. Dari keempat pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa bahasa itu merupakan alat berkomunikasi yang dituturkan oleh manusia kepada manusia lain dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Gunanya untuk berinteraksi, saling berkenalan, dan sebagai jati diri. Tentang hakikat bahasa, ada beberapa hakikat bahasa kaitannya dengan tamadun bahasa Melayu. Pertama, bahasa sebagai sistem. Ini bermakna bahwa bahasa memiliki aturan dan kaidah tertentu yang membentuk sistem linguistik, sistem ketatabahasaan. Unsur-unsur dalam bahasa seperti fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat memiliki keteraturan dan mengikuti pola tertentu. Jadi dia sudah tersusun sedemikian rupa dengan pola-pola tertentu. Kedua, bahasa sebagai lambang arbitrer. Bahasa terdiri dari simbol-simbol atau lambang bunyi yang tidak memiliki hubungan alami dengan objek yang diwakilinya. Misalnya, kata kucing dalam bahasa Indonesia kemudian berbeda dengan bahasa Inggris yang menggunakan kata cat atau tulisan CAT, tetapi keduanya merujuk pada hewan yang sama. Ketiga, bahasa sebagai alat komunikasi. Faktor utama bahasa adalah untuk menyampaikan pesan, informasi, ide atau gagasan, dan curahan emosi dari suatu individu ke individu lainnya. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal, lisan maupun tulisan, kemudian bisa nonverbal melalui gestur atau ekspresi wajah. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Bahasa selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, sesuai dengan perkembangan tamadun. Kata-kata baru terus bermunculan, sementara beberapa kata lama atau klasik menjadi usang atau mengalami pergeseran makna, bahkan
bisa saja kata yang usang tersebut mati atau tidak terpakaikan lagi. Hakikat bahasa yang kelima, bahasa bersifat konvensional, yaitu bahasa digunakan berdasarkan kesepakatan bersama oleh suatu komunitas. Aturan dan tata bahasa tidak ditentukan secara individu, tetapi berkembang dalam masyarakat. Ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, hakikat bahasa Melayu. Menurut UU Hamidi, ada beberapa hakikat bahasa Melayu. Pertama, bahasa sebagai cerminan budi dan identitas bangsa. Dalam hal ini, UU Hamidi mengutip pernyataan Raja Ali Haji yang menyatakan, kalau hendak tahu orang yang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Ini menunjukkan bahwa bagi orang Melayu, budi pekerti yang halus harus terpancar melalui bahasa, sehingga bahasa menjadi indikator identitas dan karakter masyarakat. Kedua, peran bahasa Melayu dalam pembentukan bahasa Indonesia. Dalam bukunya berjudul Dari Bahasa Melayu Sampai Bahasa Indonesia, UU Hamidi menjelaskan bahwa bahasa Melayu merupakan ibu dari bahasa Indonesia. Beliau menyoroti pentingnya seleksi pemakaian kata atau diksi, kemudian ketelitian dalam menyusun kalimat dan logika bahasa dalam berbahasa, yang semuanya berakar dari bahasa Melayu. Ini tentunya perlu pengembangan penelitian untuk membangkitkan kata-kata dalam bahasa Melayu yang masih banyak belum dimasukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketiga, menurut UU Hamidi, yaitu keberagaman dialek dalam bahasa Melayu, khususnya Riau. Paling tidak, menurut beliau ada 6 dialek utama bahasa Melayu Riau, yaitu dialek Melayu masyarakat terasing, contohnya masyarakat terasing Sakai, suku Akit, kemudian ada suku Laut dan sebagainya. Selanjutnya dialek Melayu Petalangan, dan yang ketiga dialek Melayu Pasir Pengarayan atau Rokan. Keempat, dialek Melayu Kampar. Kelima, dialek Melayu Rantau Kuantan, dan keenam, dialek Melayu Kepulauan Riau. Kemudian hakikat bahasa Melayu menurut Tenas Effendi. 1. Bahasa sebagai cerminan budi dan identitas bangsa. Sama halnya dengan UU Hamidi, beliau juga mengungkapkan berbagai pernyataan tentang bahasa sebagai cerminan budi dan identitas bahasa, identitas suatu bangsa. Hal ini banyak sekali dapat kita temukan dalam buku beliau yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu. Kedua, kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan di dalam berbahasa ini menekankan pentingnya bersopan santun dalam berbahasa. Beliau mengajarkan bahwa orang Melayu harus menyampaikan pikiran, saran, dan pendapat dengan menggunakan bahasa yang bernas, yang terpilih dan syarat makna. Ungkapan yang kaya akan nilai ini dijadikan alat utama dalam menyampaikan pesan moral dan tunjuk ajar Melayu. Ketiga, menurut Tenas Effendi, adalah bahasa sebagai wadah kearifan lokal. Bahasa Melayu sebagai wadah kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai filosofis dan budaya atau tamadun. Beliau mencatat bahwa kebudayaan Melayu menggalakkan orang untuk berpikir, menggunakan akal dan hati nurani secara cermat. Ungkapan seperti berpikir adalah pelita hati, mencerminkan kearifan berpikir orang Melayu yang merupakan kegiatan utama dalam filsafat. Yang keempat, bahasa sebagai alat penyampai tunjuk ajar. Dalam bukunya yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu, Tenas Effendi menekankan bahwa bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan petuah, nasihat, dan nilai-nilai moral. Beliau mengumpulkan berbagai ungkapan tradisional yang syarat dengan makna dan nilai, yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat atau bangsa Melayu.
Selanjutnya kita membahas Riau sebagai pusat bahasa dan sastra Melayu. Tahap pertama yaitu tahap Sultanah Riau Lingga, Kesultanan Riau Lingga sebagai pusat kebudayaan Melayu. Pada abad ke-19, Kesultanan Riau Lingga menjadi pusat kebudayaan Melayu yang sangat berarti. Kesultanan ini tidak hanya berperan dalam administrasi politik tetapi juga sebagai pusat pengembangan bahasa dan sastra Melayu. Tokoh-tokoh seperti Raja Ali Haji, beliau seorang sastrawan, sejarawan, dan ahli bahasa terkemuka, menghasilkan karya-karya monumental seperti Tuhfat Al-Nafis dan Gurindam 12 yang menjadi tonggak penting dalam sastra Melayu. Raja Ali Haji juga menyusun kitab pengetahuan bahasa yang merupakan kamus pertama dalam bahasa Melayu, menunjukkan dedikasinya dalam pengembangan dan standarisasi bahasa Melayu. Karya-karyanya memainkan peranan penting dalam perkembangan dan pengembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia modern. Selayaknya beliau adalah diberi julukan Bapak Bahasa Indonesia atau Bapak Bahasa Melayu. Tahap yang kedua adalah tahap perkembangan, percetakan, dan penerbitan di Riau. Pada akhir abad ke-19, Riau mengalami perkembangan yang berarti dalam bidang percetakan dan penerbitan. Rumah cap kerajaan didirikan di Lingga sekitar tahun 1885 menggunakan teknik litografi untuk menerbitkan berbagai karya dalam aksara Jawi dan Rumi. Penerbitan ini mencakup karya-karya penting seperti Muqaddimah fi Intizam dan Samarat al-Muhimmah yang membahas hukum, administrasi, keadilan, dan tata negara. Nah, selain itu, Matabaat al-Ahmadiyah dan Matabaat al-Riawiyah didirikan di Pulau Penyengat oleh Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang menerbitkan literatur umum, sastra Islam, dan karya terjemahan. Upaya ini menunjukkan komitmen Riau dalam memajukan literasi dan penyebaran pengetahuan melalui bahasa Melayu. Tahap ketiga, kontribusi sastrawan Riau terhadap sastra Melayu modern. Sastrawan asal Riau seperti Raja Ali Haji dan kawan-kawan, kemudian dilanjutkan yang lebih modern yaitu Suman HS sebagai pujangga baru pada tahun 30-an, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sastra Melayu modern. Karyanya sering digunakan dalam pengajaran sastra di Indonesia menengah, di Riau, dan Indonesia pada tahun 70-an hingga sekarang, menunjukkan pengaruhnya dalam pendidikan sastra. Begitu juga dengan generasi-generasi setelahnya, seperti Sutarji Kalzom Bahri, Taufik Ikram Jamil, Rida Kaliamsi, Hasan Yunus, Aris Abeba, Denny Kurnia, dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian Riau juga, kalau kita periodisasikan, mempunyai periodisasi sastra Riau. Pertama, periode klasik pra-abad ke-19. Pada periode ini, sastra Melayu Riau berkembang dalam bentuk sastra lisan seperti pantun, gurindam, syair, dan hikayat. Karya-karya ini banyak dipengaruhi oleh budaya Islam dan tradisi Melayu lokal. Penyebarannya dilakukan melalui jalur lisan dan manuskrip. Yang kedua, periode kolonial, abad ke-19. Pada masa ini, Kesultanan Riau Lingga menjadi pusat Kesultanan Melayu. Sastrawan seperti Raja Ali Haji muncul dengan karya-karyanya yang monumental seperti Gurindam 12 dan Tuhfat Al-Nafis. Karya-karya ini tidak hanya mencerminkan estetika sastra, tetapi juga nilai-nilai moral dan pendidikan bagi masyarakat atau bangsa Melayu. Kemudian yang ketiga, periode pra-kemerdekaan, awal abad ke-20. Pada periode ini muncul sastrawan dengan nama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi
yang berperan dalam memperkenalkan modernisasi dalam sastra Melayu. Karyanya mencerminkan peralihan dari tradisi lisan ke tradisi tulisan dan pengaruh budaya barat. Yang keempat, periode pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1960-an. Setelah kemerdekaan, sastra di Riau, sastra Melayu mengalami transformasi dengan munculnya sastrawan yang mengekspresikan identitas nasional dan lokal. Nama seperti Ustadz Kalzum Bahri misalnya dan Ibrahim Sattah dikenal sebagai pembaharu puisi Indonesia dengan gaya penulisan yang eksperimental dan unik. Kelima, periode modern dan kontemporer, yaitu tahun 1970-an sampai sekarang. Pada periode ini, sastra Riau terus berkembang dengan tema-tema yang lebih beragam dan kompleks. Ada nama sastrawan seperti Tenas Effendi yang sekaligus budayawan, berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan sastra serta budaya Melayu melalui karya-karyanya yang mendalam tentang adat dan filosofi Melayu. Begitu juga dengan nama-nama besar lainnya sastrawan Riau yang masih eksis seperti Ustadz Kalzum Bahri, Rida Kaliamci, kemudian almarhum Hasan Yunus, Taufik Ikram Jamil, Denny Kurnia, Aris Abeba, Fahrunas M.A. Jabbar, kemudian ada Musa Ismail, Halim Zaini, dan banyak nama-nama sastrawan Riau lainnya yang terus masih aktif berkarya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tuan-tuan bisa mengembangkan lebih luas lagi tentang pembahasan hakikat bahasa, kemudian hakikat bahasa Melayu, dan Riau sebagai pusat bahasa dan sastra Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.